Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suhartini, NIM 20104171165, kelas A2, mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan manajemen operasi. Soal bagian A, langkah-langkah metode Hungarian. Yang pertama, mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya, pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Yang kedua, reduce cost matrix. Terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0 dan kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Yang ketiga, melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Penugasan optimal adalah feasible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Yang keempat, untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis. Untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi, tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai nilai garis yang saling bersilangan. Ulangi langkah ketiga. Kemudian yang kelima, melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai. Yang menyebabkan terjadinya antrian, yaitu antrian merupakan suatu kondisi di mana adanya keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya antrian karena pelayanan mengalami kesibukan. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah minimasi adalah: yang pertama, ditentukan nilai terkecil dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah 3. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang berada pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah keempat. Yang keempat adalah dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan penggunaan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah ketiga. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungarian untuk masalah maksimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan nilai terbesar dari setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dan nilai terbesarnya. Yang kedua, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah, dilanjutkan ke langkah ketiga. Bila belum, dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai dan pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, ditentukan apakah terdapat N elemen 0 di mana tidak ada nilai 0 yang terdapat pada baris atau kolom yang sama, di mana N adalah jumlah kolom atau baris. Jika ada, maka tabel telah optimal. Jika tidak, dilanjutkan ke langkah 4. Yang keempat,
Dilakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali ke langkah 3. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan soal bagian B, yaitu kasus 1 tentang masalah penugasan. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, yaitu Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti, yang diberdayakan di bagian mengemas, adonan, memasak, dan memotong. Seperti tabel di sini. Yang pertama adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada seluruh baris tersebut. Elemen terkecil pada baris pertama yaitu adalah 50. Sedangkan untuk baris kedua adalah 45, baris ketiga adalah 50, dan baris keempat adalah 40. Maka kita akan mengurangkan nilai di sini, dan ini hasilnya. 70 dikurang 50 adalah 20, 65 dikurang 50, 15, 50 dikurang 50, 0, 60 dikurang 50 adalah 10. Selanjutnya adalah 55 dikurang 45, 10, 55 dikurang 45, 10, 45 dikurang 45, 0, 60 dikurang 45 adalah 15, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan seluruh elemen dalam kolom tersebut. Untuk tabel di sini yang tidak memiliki nilai 0 adalah kolom pertama di bagian memasak dan di kolom memotong. Maka kita akan mengurangi nilai pada kolom memasak ini dengan nilai terkecil, yaitu 10. Sedangkan untuk kolom memotong ini adalah 10. Maka hasilnya adalah ini. 20 dikurang 10 adalah 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 20 dikurang 10 sama 10. Sedangkan untuk tabel adonan dan memasak itu masih tetap sama. Sementara untuk memotong yaitu dikurang 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 15 dikurang 5. 10 sama dengan 5. 25 dikurang 10 sama dengan 15. Selanjutnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Kita akan memberikan garis vertikal pada baris pertama. Kita akan memberikan garis horizontal pada baris pertama. Ya, seperti ini. Kemudian untuk baris kedua yaitu kita akan memberi garis horizontal. Sedangkan untuk kolom kedua kita akan memberi garis vertikal, dan untuk kolom kedua kita memberi garis vertikal. Untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum meliputi garis 1 untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi, yaitu di sini yang belum terliputi adalah 10, 10, 5, dan 15. Maka elemen terkecil di sini adalah 5, maka kita akan mengurangi 10, 10, 5, dan 15 ini dengan 5. Dan akan menambahkan nilai yang terlewati oleh 2 garis dengan 1. Dan ini adalah hasilnya. 10 dikurang 5 adalah 5, 10 dikurang 5 adalah 5,
5 dikurang 5 adalah 0, 15 dikurang 5 adalah 10. Sementara untuk nilai yang terlewati oleh 2 garis ditambah dengan 1 yaitu 11. Schedule penugasan optimal. Selanjutnya adalah kita menentukan penugasan optimalnya, yaitu Paijo, karyawan Paijo yaitu untuk pekerjaan memasak, yaitu 50. Sedangkan untuk Paicah yaitu mengemas, yaitu dengan nilai 55. Sedangkan Wanto yaitu di pekerjaan memotong dengan nilai 75 dan Wanti di pekerjaan adonan dengan nilai 40. Maka jumlah semuanya adalah 220. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan metode penugasan maksimasi, yaitu perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota. Seperti di tabel ini, yaitu untuk karyawannya adalah Ali, Baduy, Painem, Siti, dan Peijo untuk kota Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, dan Sembaruk. Terutama langkah pertama adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya pilih elemen terbesar dari setiap baris. Elemen terbesar untuk baris pertama adalah 15. Untuk baris kedua adalah 15. Untuk baris ketiga adalah 12. Untuk baris keempat adalah 16. Dan baris kelima adalah 17. Maka kita akan mengurangi semua baris ini dengan nilai terbesar di setiap baris, yaitu 10 dikurang 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 12 sama dengan 3, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 8 sama dengan 7, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Selanjutnya adalah di baris kedua, 15 dikurang 14 dapat 1, 15 dikurang 10 dapat 5, 15 dikurang 9 dapat 6, 15 dikurang 15 dapat 0, 15 dikurang 13 dapat 2. Kemudian untuk baris ketiga, 12 dikurang 9 dapat 3, 12 dikurang 8 dapat 4, 12 dikurang 7 dapat 5, 12 dikurang 8 dapat 1, 12 dikurang 8 dapat 4, dan 12 dikurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya baris keempat adalah 16 dikurang 13 dapat 3, 16 dikurang 15 dapat 1, 16 dikurang 8 dapat 8, 16 dikurang 16 dapat 0, dan 16 dikurang 11 dapat 5. Sedangkan untuk baris kelima adalah 17 dikurang 10 sama dengan 7, 17 dikurang 13 sama dengan 4, 17 dikurang 14 sama dengan 3, 17 dikurang 11 sama dengan 6, dan 17 dikurang 17 adalah 0. Selanjutnya adalah pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan seluruh elemen dalam kolom. Yang tidak memiliki nilai 0 pada kolom yaitu di kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sementara di Mempawah dan Separuk sudah ada 0. Maka nilai terkecil dari kolom pertama di Singkawang itu adalah 1, nilai terkecil di kolom kedua di Landak adalah 1, dan Pemangkat nilai terkecilnya adalah 3. Maka kita akan mengurangi nilai terkecil pada setiap kolom, yaitu 5 dikurang 1 dapat 4, 1 dikurang 1 dapat 0, 3 dikurang 1 dapat 2, 3 dikurang 1 dapat 2, dan 7 dikurang 1 dapat 6. Kemudian untuk kolom kedua yaitu 3 dikurang 1 dapat 2, 5 dikurang 1 dapat 4, 4 dikurang 1 dapat 3, 1 dikurang 1 dapat 0, dan 4 dikurang 1 dapat 3. Kemudian untuk pemangkat yaitu 5 dikurang 3 dapat 2, 6 dikurang 3 dapat 3, 5 dikurang 3 dapat 2, 8 dikurang 3 dapat 5, dan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom keempat dan kelima nilainya masih sama. Selanjutnya adalah menentukan tes optimalisasi dengan
menarik sejumlah minimum garis horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Di sini kita akan memberi garis vertikal untuk kolom ketiga, yaitu di pemangkat. Dan kita akan memberi garis vertikal di kolom kelima, yaitu semparut. Sementara kita akan memberi garis vertikal untuk baris kedua dan baris keempat. Setelah itu, untuk merevisi matriks total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis. Dikurangi dengan 1 untuk seluruh elemen yang belum terliputi. Untuk elemen yang belum terliputi adalah 4, 2, 7, 2, 3, 4, 6, 3, 6. Sedangkan elemen yang terliputi 2 garis adalah 3, 5, 2, dan 5. Maka untuk elemen yang belum terliputi kita akan mengurangi nilai yang paling terkecil, yaitu adalah 2. 4 dikurang 2 adalah 2, 2 dikurang 2 adalah 0, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 2, 1, 3 dikurang 2 dapat 1, kemudian 7 dikurang 2 dapat 5, 4 dikurang 2 dapat 2, dan 6 dikurang 2 dapat 4. Selanjutnya adalah kita akan memberi garis vertikal dan horizontal lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal, yaitu kita akan memberikan garis vertikal di kolom pertama, kedua, keempat, dan kelima. Dan kita akan memberikan garis horizontal pada baris kelima. Maka di sini sudah optimal, maka selanjutnya adalah kita menentukan setiap karyawan akan cocok dengan kota apa. Untuk Ali yaitu di kota Landak. Sementara untuk Baduy di kota Singkawang. Dan Painem di Semparut. Mengapa Painem tidak di Singkawang? Karena Singkawang sudah digunakan di Baduy. Jadi untuk Painem dia adalah di Semparut. Kemudian untuk Siti ada di Mempawah. Mengapa Siti tidak di Landak? Karena Landak sudah digunakan di Ali. Kemudian yang terakhir adalah Paijo. Paijo ada di Pengangkat. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu video pertama. Pembicara Ibu Mukti Erdewi membahas tentang teori antrian dan struktur dasar antrian. Penjelasan yang disampaikan oleh video tersebut adalah teori antrian memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Sebab munculnya antrian karena kebutuhan layanan melebihi kemampuan fasilitas dari pelayanan. Dampak dari kebutuhan yang melebihi kapasitas layanan adalah akan sering timbulnya antrian. Karena sering timbulnya antrian tersebut, maka ada potensi hilangnya konsumen yang menyebabkan perusahaan merugi. Solusinya adalah menambah fasilitas pelayanan. Dampak positif dari penambahan pelayanan adalah mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Namun, karena menambah fasilitas tersebut akan menambah biaya tambahan, akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Nah, pentingnya teori antrian ini adalah kita dapat merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Kemudian ada struktur dasar antrian yang terdiri dari yang pertama yaitu sumber atau input. Pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan sumber ada 2, yaitu finance.
ketika tingkat kedatangan tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani. Dan invite adalah bila tingkat kedatangan tidak tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani atau sedang menunggu untuk dilayani. Yang kedua adalah antrian, adalah jumlah pelanggan maksimum yang diizinkan untuk menunggu dilayani dalam sistem antrian. Jenisnya ada dua, yaitu finite antrian yang terbatas dan infinite yaitu tidak ada batasan. Yang ketiga adalah pelayanan atau server dan keluarga atau output. Di antrian ada yang disebut dengan disiplin antrian, yaitu cara server memilih anggota antrian untuk dilayani. Ada 4 jenis disiplin antrian. Yang pertama adalah FIFO, yaitu first in first out, yaitu yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, yaitu yang datang terakhir yang akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga adalah prioritas, adalah anggota yang antrian yang mempunyai prioritas tinggi dilayani terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah random. Semua anggota antrian mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani dahulu. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Pelayanan adalah individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan oleh server untuk melayani setiap anggota antrian. Ada 4 jenis pelayanan. Yang pertama, single server single pass. Yang kedua, multi server single pass. Yang ketiga, single server multi pass. Dan yang keempat, multi server multi pass. Video yang kedua yaitu pembicara Ibu Anya Nuryani Manikam menjelaskan tentang penugasan minimasi dengan metode Hungarian. Yang dibicarakan dalam video tersebut adalah metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh soalnya adalah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penugasan minimasi. Pada suatu lokasi konstribusi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke setiap pekerjaan ada di tabel seperti di ini. Yaitu mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 untuk pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Penyelesaian kasus. Yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris selisih tiap elemen baris dengan nilai minimum. Untuk mesin pertama, nilai minimumnya adalah 3. Untuk mesin kedua, nilai minimumnya adalah 4. Untuk mesin ketiga, nilai minimumnya ada 5. Dan untuk mesin keempat, nilai minimumnya ada 2. Yang hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah langkah kedua adalah memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, maka tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Untuk mesin 1, untuk pekerjaan 1 belum memiliki 0. Sementara untuk pekerjaan 2 dan 3 sudah memiliki 0. Dan untuk pekerjaan 4 belum memiliki 0. Maka nilai minimum untuk pekerjaan 1 adalah 1 dan untuk pekerjaan 4 adalah 1. Maka kita akan mengurangi nilai minimum ini untuk pekerjaan 1. Yaitu hasilnya adalah ini. Kemudian kita akan mengurangi pekerjaan 4 dengan nilai minimum 1, hasilnya ini. Untuk pekerjaan 2 dan 3 nilainya masih sama. Selanjutnya adalah menentukan nilai optimal dengan cara
menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Mesin pertama yaitu ada 0. Untuk mesin kedua ada 3 0, untuk mesin ketiga ada 1 0, untuk mesin keempat ada 1 0. Maka kita akan memberi garis vertikal untuk pekerjaan 1. Kemudian ke pekerjaan 2 itu memberi garis vertikal, dan untuk mesin ketiga yaitu memberi garis horizontal. Selanjutnya adalah temukan nilai minimum pada garis atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen potongan 2 garis. Di sini nilai yang tidak kena garis yaitu 2, 6, 3, dan 1, 5, dan 11. Nilai untuk minimumnya adalah 1. Kemudian nilai yang terkena potongan garis adalah 1 dan 6. Maka kita akan mengurangi 6, 1, 2, 6, 3, 1, 5, dan 11 ini dengan nilai minimum 1. Yang hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah mengulangi langkah ketiga jika jumlah garis tiap kolom sama dengan jumlah kolom atau baris. Yaitu untuk mesin pertama kita akan memberikan garis horizontal. Kemudian untuk pekerjaan 1 kita akan memberi garis vertikal, dan di mesin ketiga kita akan memberikan garis horizontal. Maka nilai yang tidak kena garis adalah 6, 1, 0, 0, 5, 11, dan 3. Nilai minimumnya adalah 1. Maka kita akan mengurangi dan hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan pengelokasian, yaitu mesin 1 untuk pekerjaan 1, mesin 2 untuk pekerjaan 4, mesin 3 untuk pekerjaan 3, dan mesin 4 untuk pekerjaan 2. Mengapa mesin 2 tidak di pekerjaan 2? Karena pekerjaan 2 untuk pekerjaan 4. Dan mengapa untuk mesin ketiga tidak di pekerjaan 4? Karena pekerjaan 4 sudah di mesin kedua. Video ketiga, yaitu pembicara Bapak Beni Hosta Namaban dan Ibu Yesi Dewita, menjelaskan tentang metode assessment atau penugasan. Contoh kasus metode penugasan adalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal penugasan. Seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan ke dalam lomba 400 meter. Semua perenang dapat berenang dalam setiap gaya. Waktu yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang ditentukan pada tabel berikut, yaitu ini. Selanjutnya, kita akan mengurangi tiap baris dengan elemen terkecil, yaitu berada di gaya bebas semua, yaitu 65 dikurang 57 dapat 8, 73 dikurang 57 dapat 16, 62 dapat 57 dapat 5, 57 kurang 57 dapat 0, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini. Kemudian kurangkan tiap kolom dengan elemen terkecil, yaitu 5. Berarti untuk semua kolom di sini nilainya dikurang dengan 5. Hasilnya adalah ini. Kemudian cek optimalis, tutup semua nilai 0 dengan garis sedemikian mungkin. Yaitu kita akan memberikan garis horizontal untuk
gaya dada yaitu ada 2 nol yaitu garis vertikal, dan untuk gaya bebas ada 4 nol yaitu kita akan beri garis vertikal. Kemudian sel tidak tertutup garis dikurangi dengan 1, berarti 1, 5, dan 6, 2, 9, dan 13. Kemudian kolom yang dilewati oleh 2 garis yaitu akan ditambah dengan 1. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian menentukan calon penempatan. Untuk perenang 1 yaitu di gaya kupu-kupu, sedangkan untuk perenang kedua yaitu di gaya punggung. Untuk perenang ketiga yaitu di gaya bebas, dan perenang keempat yaitu di gaya dada. Jadi untuk perenang 1 gaya kupu-kupu waktunya adalah 62 detik. Sedangkan untuk perenang 2 gaya punggung yaitu waktu 67 detik. Untuk perenang 3 gaya bebas yaitu 55 detik, dan untuk perenang 4 gaya dada yaitu 69 detik. Total waktu adalah 253 detik. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat saya peroleh dari menonton ketiga video tersebut adalah saya dapat mengetahui tentang metode penugasan, terutama tentang minimaksi dan maksimasi. Selain itu, metode penugasan ini merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dan berbagai masalah sumber daya yang produktif. Selain itu, saya juga bisa tahu sebab munculnya antrian karena kebutuhan layanan melebihi kemampuan fasilitas dari pelayanan. Manfaat yang dapat saya peroleh dari ketiga video tersebut adalah ilmu dan pengetahuan, terutama tentang masalah penugasan dan teori antrian. Cara saya menerapkannya yaitu ketika ada masalah tentang penugasan, saya sudah tahu gimana cara menyelesaikannya, yaitu menggunakan langkah-langkah metode minimaksi dan maksimasi. Selain itu, ketika kebutuhan layanan melebihi kemampuan fasilitas dari pelayanan, kita dapat menggunakan teori antrian ini. Mengapa? Karena dengan adanya teori antrian ini, kita dapat merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.